Selamat pagi, dulur Breaking News. Kembali lagi bersama saya Alfiqaratul Ain Hadi dalam Lintas Breaking News. Berikut inilah berita pilihan Breaking News yang kami sajikan khusus Anda. Simak berikut cuplikannya. Sebuah berita terkini pengadilan di Pengadilan Kristobondo, Jawa Timur menampilkan seseorang nenek Asyani berumur 63 tahun yang didakwa mencuri kayu dari perhutani. Nenek Asyani adalah seorang wanita tua yang tinggal di sebuah desa terpencil karena kondisi keuangannya yang sulit. Nenek Asyani sering sekali kesulitan untuk membeli kayu bakar untuk memasak dan menghangatkan rumahnya. Oleh karena itu, Nenek Asyani terpaksa mencuri kayu bakar dari hutan sekitar desa. Namun, tindakan Nenek Asyani ini tidak luput dari perhatian warga desa. Beberapa orang mulai mencurigai keberadaan Nenek Asyani yang seringkali memiliki kayu bakar meskipun tidak memiliki sumber penghasil yang cukup. Mereka mulai mengintai dan mengamati gerak-gerik Nenek Asyani. Akhirnya, pada suatu malam, seorang warga desa berhasil menangkap Nenek Asyani saat sedang mencuri kayu bakar. Nenek Asyani pun dihadapkan pada warga desa dan mengakui perbuatannya. Ia menjelaskan bahwa ia melakukan pencurian kayu bakar karena tidak mampu. Pada kasus ini terdapat beberapa fakta yang perlu diperhatikan. Pertama, Asyani adalah seorang nenek yang sudah lanjut usia. Usia lanjut ini seharusnya menjadi pertimbangan dalam menangani kasus ini, mengingat kemampuan fisik dan mentalnya yang mungkin terbatas. Kedua, Asyani didakwa mencuri kayu dari perhutani, namun tidak dijelaskan secara rinci mengenai jumlah kayu yang dicuri dan nilai kerugian yang ditimbulkan. Informasi ini penting untuk menilai sejauh mana tindakan Asyani dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang serius. Ketiga, perlu diperhatikan apakah Nenek Asyani memiliki motif atau alasan tertentu dalam melakukan tindakan tersebut. Apakah ia melakukannya karena kebutuhan hidup yang sulit atau ada faktor lain yang mempengaruhi tindakannya. Hal ini penting untuk memahami latar belakang kasus dan mempertimbangkan faktor mitigasi. Dalam kasus ini penting bagi pengadilan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan proporsional. Mengingat usia dan kondisi Nenek Asyani, pengadilan harus memastikan bahwa ia mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan tidak terlalu berat. Selain itu, pengadilan juga harus mempertimbangkan apakah ada alternatif penyelesaian kasus yang lebih baik, seperti mediasi atau rehabilitasi sosial, mengingat usia Nenek Asyani yang sudah lanjut. Pada saat sidang berlangsung, situasi mewarnai ketegangan mendengar keputusan Hakim Nasional. Nenek Asyani langsung berteriak mencaci maki majelis hakim karena tidak terima dianggap mencuri kayu jati. Nenek Asyani dijerat pasal 12 Junto pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun 3 bulan dan denda 500 juta subsidi 1 hari hukuman percobaan. Di sisi lain ada beberapa kasus seorang nenek berusia 92 tahun, Saulina Sitorus, menjatuhkan hukuman penjara 1 bulan 14 hari juga menghadapi kasus serupa di Balige, Sumatera Utara dan dihukum karena menipu dengan jumlah biji kakao. Kedua kasus ini menyoroti isu-isu keadilan dan pertimbangan dalam sistem hukum. Kejaksaan adalah institusi satu-satunya yang bisa menentukan seseorang itu masuk ke ranah peradilan atau tidak, dan itu tidak dipunyai oleh institusi lain. Dalam kejaksaan juga mempunyai sentral di dalam penanganan suatu perkara. Perbuatan melawan hukum. Kita berbaik dengan menggunakan kesadaran keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki dan memulihkan kehidupan masyarakat pada suatu yang ideal. Pasal yang dikenakan oleh penyidik, pasal 3
363 ayat 1 ke 5 KUHP, yang mana pasal tersebut mengandung unsur pemberatan, yaitu dengan cara merusak. Kemudian kita lakukan P19, kita kasih tahu di mana merusaknya, yang dimana yang rusak tidak bisa diperbaiki lagi. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyelidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahu hal itu kepada penuntut umum pasal 109 ayat 1 KUHP Hukum Acara Pidana. Setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Penyelesaian suatu perkara tindak pidana melalui keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara yang mengedepankan serta menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, keseimbangan, perlindungan, dan kepentingan korban dan pelaku dalam sebuah tindak pidana. Oleh karena itu, keadilan restoratif merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang dibangun dalam melaksanakan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan. Keadilan itu adalah ada dalam kehidupan masyarakat yang berkembang, penuntutan kami berdasarkan pada hati nurani. Demikian berita terkini hari ini. Saya Ofni Hayratul Ain Hadi dan kru yang bertugas mohon undur diri. Salam Breaking News. Keadilan restoratif merupakan implementasi penegakan hukum dengan hati nurani.